banyak hal yang bisa saya aplikasikan, banyak hal yang bisa saya contoh dari buku-buku itu yang saya bisa terapkan di dalam diri saya. Ketika kita merasa butuh, kita pasti bakal cari. Ya. Mungkin saya butuh sama buku itu, makanya saya cari, makanya saya baca gitu. Kalau misalnya saya nggak ngerasa saya butuh, itu saya nggak akan nyari buku, ya tinggal searching aja di internet. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast Sukri and the Gang. Kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik pada kesempatan kali ini. Tapi saya tidak sendiri, di depan saya sudah ada narasumber yang saya hadirkan. Narasumber hebat nih. Mbak Intan, apa kabarnya? kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Saya sendiri alhamdulillah baik juga. Sibuk apa sih Mbak Intan? Hari ini dulu. Hari ini seperti biasa ya, Seperti pekerjaan wartawan baru ini gitu ya. Liputan, hari ini tadi ada liputan di mana tadi ya saya Di Unmul liputan? kah? Di Unmul, betul, di betul. Universitas Mula Warman tadi. Itu kalau kegiatan wartawan memang fokus ke satu titik atau ya biasanya kemana aja sih? Enggak, jadi kalau wartawan memang kita fokusnya banyak. Jadi biasanya dari tempat satu ke tempat lainnya. Kita nyari topik satu ke topik Iya. lainnya untuk mewawancarai, make sure juga ke pihak-pihak terkait. Oke, itu kan kesibukan di Betul. Samarinda ya. Di Betul. sini udah berapa lama? Sebulan. Baru 1 bulan lebih beberapa hari nih. Oke, berarti sebelumnya dari di mana Sebelumnya kesibukannya? saya nyantri kebetulan, nyantri di Tasik, di Oke. salah satu pesantren pramuka di Tasik, Jawa Barat. Nama-namanya apa sih? Boleh tahu nggak sih? Pesantren Pramuka Khalifah yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu kalau misalnya pesannya ada pramukanya nih, metodenya sama apa beda? Yang membedakan dengan pesantren-pesantren lainnya adalah metodenya. Kami menggunakan metode pramuka. Yang mana pramuka itu kan orang-orang juga pasti udah tahu yang have fun, yang lebih fleksibel, yang lebih bisa mengeksplor sana sini. Kebetulan salah satunya saya bisa pergi ke sini, saya bisa berangkat ke sini ke Kalimantan ini untuk terjun ke dunia jurnalis. Itu berawal dari program-program yang ada di pesantren. Kan ada program santri jurnalis gitu. Akhirnya sampailah saya di benua etam ini. Oke, berarti memang programnya juga jelas ada kan? Betul. Dibimbing juga di sini. Enjoy nggak sih dengan kegiatan di sini? So far sih enjoy, walaupun kadang masih sering banyak bingungnya karena namanya kita bukan asli orang sini, kita juga masih meraba-raba untuk mengenali satu persatu orang-orang atau pihak-pihak terkait yang mau kita wawancarai gitu ya, kepada para pejabat-pejabat yang memang harus kita wawancarai. Ya sejauh ini sih masih meraba-raba ya, masih banyak banget yang harus saya pelajari. Ternyata memang di dunia jurnalis itu nggak semudah itu ya gitu. Jadi kalau sekarang kan ke kuliah kan, Betul. kuliahnya di jurusan Manajemen. manajemen. Agak nggak nyambung begitu. Ya betul, agak nggak nyambung ini dari manajemen ke jurnalis, agak lintas jurusan sekali ya, tapi ini emang unexpected sih. Oke, itu kan tadi terkait kesibukan. Biasanya kan kalau ya sibuk, tapi kan nggak sibuk seterusnya kan, ada Ya hari-hari ada nyantai. waktu-waktu kosong. Hari-hari nyantainya, biasanya kan seseorang kalau nyantai itu ya hobinya dong. Iya. Kalau saya misal ya jalan-jalan lah kemana, Iya. laki-laki kan kayak gitu, Iya. sama ngumpul sama teman-teman. Kalau Mbak Intan sendiri lagi kosong jadwal biasanya diisi dengan ngapain? Termasuk yang hobi lah sekalian, apa tuh? Kalau saya tuh me time saya tuh baca buku. Kalau nggak nonton. Ya, Baca buku jadi hobi-hobi para wanita pada umumnya lah. seseru itu kah baca buku? Seru. Untuk saya pribadi, saya ini kutu buku sih, dari kecil kayaknya, dari SD saya udah gak tahu ya, saya tertarik aja sama dunia baca gitu. Ya walaupun kadang juga saya baca-bacaannya yang novel-novel, yang kisah-kisah Oke. romance, tapi emang makin kesini tuh saya malah makin tertarik ke buku-buku yang genrenya self improvement untuk pengembangan diri saya gitu. Dan itu menurut saya selain emang menambah ilmu gitu ya, menambah pengetahuan, menambah wawasan, itu juga bisa kita amalkan untuk value edit kita. Oke, Mbak Intan. Kalau misal buku kan memang buku semenarik itu kan menurut Mbak Betul. Intan. Kalau misal terakhir ini yang dibaca apa sih, entah genre kah? Kan saya nggak terlalu tertarik ke buku gitu kan. Iya. Jadi apa nih, Mbak? Kemarin terakhir saya baca yang tentang self improvement, kalau nggak salah Psychology of Money, karyanya Morgan Housel. Nah sebetulnya ketika saya membaca buku-buku self improvement itu nggak cukup baca sekali sih menurut saya. Ketika saya mau reminder diri saya buka ulang bukunya. Kayak contoh-contohnya ya tadi, penulis favorit saya itu Mark Manson. Ada salah satu karyanya itu pentingnya bersikap bodo amat.
Terus ada juga Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang misalnya. Banyak, ada Filosofi Teras juga. Terus kayak emang buku-buku self improvement itu harus dibaca berulang sih kalau saya. Karena nih apalagi yang karya-karyanya Mark Manson ya. Yang karya-karyanya Mark Manson ini memang menurut saya rada sulit dipahami ya untuk saya pribadi karena nggak cukup dibaca satu kali. Karena kan itu ini ya apa translate dari buku yang memang bukan dari kita, dari translatean. Jadi kadang kan kalau bacaan-bacaan hasil translatean tuh rada susah dipahami juga. Terus emang pakai bahasa-bahasanya yang berat juga. Akhirnya saya baca-baca ulang. Salah satunya juga Terelie, karya-karya Terelie juga memang itu nggak cukup dibaca sekali kecuali memang kayak quotes-quotesnya, caption-captionnya yang memang bisa saya langsung apply gitu. Ini udah suhu banget ya. Ini Enggak juga. kayaknya udah banyak banget buku yang dibaca. Nggak Koleksi buku di rumah banyak kah? Koleksi buku di rumah lumayan, tapi ya. saya terakhir sebelum saya berangkat ke sini itu saya punya taman baca. Ya. Jadi saya bekerja sama salah satu teman-teman salah satu komunitas cinta baca namanya. Masih ada komunitas cinta baca. Saya bekerja sama dengan mereka juga gitu ya. Ada punya taman baca itu, dan beberapa buku saya juga saya alokasikan ke teman-teman biar teman-teman juga bisa baca karena kan kalau udah taruh di rumah kumuh yang ada dimakan binatang-binatang pemakan kertas, akhirnya nggak useful lagi. Mending dibagiin Kak. Betul, biar lebih bermanfaat. Nah, tapi kalau sekarang saya metodenya saya lebih fokus ke e-book karena kan saya juga akhir-akhir ini mungkin 1 tahun belakangan ini saya sering keluar kesana kesini, sedangkan kadang jiwa saya mau baca buku tuh ada di mana-mana dan nggak tahu lokasi. Makanya kan sekarang sudah dimudahkan ya, ada ponsel, saya bisa download e-booknya gitu kan, saya bisa beli hanya sekian ribu gitu e-booknya, saya bisa baca dimanapun. Dan setelahnya itu tuh saya punya salah satu perpustakaan channel di Telegram, teman-teman bisa kunjungi, namanya Libro Cubicularis. Di sana saya simpan buku-buku atau e-book PDF buku-buku bacaan saya, terutama self improvement. Saya kasih di situ dan saya review juga. Jadi saya mereview bukunya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang males baca satu buku yang memang tebel-tebel banget, apalagi tadi yang saya bilang buku-buku self improvement tuh nggak cukup dibaca satu kali gitu, dan apalagi yang emang mohon maaf kadang saya suka baca yang aslinya, yang versi bahasa Inggrisnya. Jadi saya bantu reviewkan dengan bahasa saya, dengan bahasa Indonesia dan bahasa yang lebih santai, dengan poin-poin yang sudah saya rangkum, ada di channel Telegram saya di Libro Cubicularis. Itu cocok buat saya deh yang benar-benar malas baca. Kayaknya Mas harus harus mampir. Iya. Kebetulan masih sepi Mas ya. Tapi memang viewersnya udah lumayan, ada banyak orang-orang yang memang mengunjungi ke situ, cuman memang kadang orang tuh mengunjungi aja, dia nggak follow saya. Tapi kan memang saya sebagai orang yang baca buku aja susah, kemudian gak tertarik lah intinya esensinya gitu. Dan ini Mbak Intan, ngelihat Mbak Intan tadi dijelasin juga koleksi bukunya juga banyak, kemudian bisa ngebaca berulang-ulang kali, meskipun kan buku start dan endingnya itu juga kan, tapi dibaca berulang kali, artinya ada poin yang benar-benar menjadi alasan Mbak Intan nih baca lagi. Itu tuh kenapa sih? Apakah bisa dieksplor kah dari buku ini? Pasti banyak hal yang bisa saya aplikasikan, banyak hal yang bisa saya contoh dari buku-buku itu yang saya bisa terapkan di dalam diri saya. Kebetulan kan emang buku-buku pengembangan diri itu kayak apalagi yang bahasanya santai yang bisa saya mengerti, oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya, ternyata hal ini tuh ya kayak misal contoh buku Psychology of Money itu kita bisa tahu cara memperlakukan uang dengan baik itu seperti apa gitu ya, cara memanage keuangan itu seperti apa, uang tuh baiknya di seperti apa kan, atau buku-buku kayak public speaking kayak contohnya tadi Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang, di situ bisa dikasih tahu bahwa public speaking tuh ternyata nggak hanya melulu dari bakat loh, itu tuh bisa dipelajari. Saya bisa begini, bisa ngomong begini tuh karena saya belajar dan karena saya terbiasa. Karena kan mindset orang kadang, oh dia mah pinter ngomong karena udah dari sananya, udah dari lahir dia jago. Padahal bisa diasah kan? Padahal bisa diasah, dan di buku yang karya Oh Soo-hyang itu memang dijelaskan itu semua tuh memang nggak ada sejak lahir, enggak, tapi bisa karena mau berlatih dan itu terbiasa gitu. Jadi saya baca buku tuh ya untuk mengapply, dan saya senang juga sharing ke orang. Hasil bacaan buku saya itu saya share lagi ke orang.
Kayak contoh di pondok, terakhir pas saya di pondok tuh, saya sering nginep di kamar sebelah. Kamar sebelah tuh gimana maksudnya? Kan misal di Kobong tuh ada namanya asrama, pavilion. Ada Oke. pavilion 1, 2, 3. Nah, saya pavilion 3. Saya sering nginep ke pavilion 1. Kirain karena pramuka pakai tenda tidurnya. Enggak, kita biasa gedungnya modern kita, pesantren modern juga. Nah, setiap malam setelah ada di kita tuh kajian fikih. Kajian fikih itu jam pulang paling lambat tuh jam 10. Tapi kadang jam 9 juga udah pulang. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman yang memang tertarik dengan bedah buku saya. Saya namain itu bedah buku. Jadi setiap malam ada beberapa santri-santri yang tertarik karena mereka malas baca, mungkin kayak Mas sama mereka malas baca, mereka maunya mendengarkan hasil dari reviewan saya. Akhirnya saya melakukan review buku itu di sela-sela malam sebelum tidur. Mereka bahasanya kayak gini, kayak Teh Intan, ayo dong dongengin gitu. Nah, bahasanya seperti itu. Tapi ada juga sesi pertanyaan. Jadi kadang teman-teman juga banyak yang nanya, oh gimana kalau ini begini, begini. Karena kan kalau self improvement, kalau tentang buku-buku pengembangan diri itu relate ya sama betul, kehidupan sama kita. Jadi bisa diaplikasikan kayak gitu. Oke, ngelihat tadi penjelasannya berarti buku itu semenarik itu, Sangat. banyak banget yang bisa dieksplor kan. Betul. Kayak kalau kita mikir buku hanya bisa dibaca, padahal tadi dari buku tuh pertama bisa direview dan itu mempermudah orang untuk ya misal untuk saya yang baru benar-benar pengen baca tapi nggak mau berat-berat, nggak mau baca seluruhnya, bisa baca review. Kemudian tadi ketika memang udah selesai buku tersebut bisa dimanfaatkan itu. Jadi ketika memang dimanfaatkan secara penuh tadi dengan caranya membangun apa tadi? Membangun membangun program kayak bedah buku, sharing tadi, sama terus teman. dibagi-bagikan. Tadi juga Ada taman baca. taman baca juga kan artinya buku tuh dengan buku tadi manfaatnya bisa banyak. Terlepas dari diri kita sendiri kemudian ke masyarakat. Tapi yang nanya terakhir, tips dari Mbak Intan atau misal masukan ajakan semangat untuk orang-orang yang memang literasinya masih kurang, termasuk baca buku yang padahal buku itu adalah jendela ilmu, semua ada di situ. Mau nyari apapun, mau tentang misal parenting, tentang pengelola keuangan atau leadership kan ada di buku semua. Terkadang tapi nggak semuanya mau gitu, nggak semuanya semangat. Nah, saran, pesan atau ajakan dari Mbak Intan tuh gimana? Sebetulnya saya nggak bisa ngajak semua orang untuk suka buku, untuk mencintai buku dan suka membaca, karena nggak semua orang tadi suka membaca. Salah satunya Mas juga nggak terlalu suka baca. Cuman ketika kita merasa butuh, kita pasti bakal cari. Mungkin saya butuh sama buku itu, makanya saya cari, makanya saya baca gitu. Kalau misalnya saya nggak ngerasa saya butuh, itu saya nggak akan nyari buku, ya tinggal searching aja di internet. Cuman memang esensinya berbeda. Ketika kita baca buku kan ada sudut pandang yang lain, ada POV yang lain dari penulisnya, ya kan, dari kita sebagai pembacanya, dari reviewer yang lain. Terus kita juga cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita juga berbeda-beda, tergantung POV kita ya, tergantung kita menanggapi ke buku itu, ya kan, mengambil hikmah dari buku itu, walaupun memang nggak harus self improvement misalkan, karena mungkin saya tertariknya di genre itu. Ada teman-teman juga, kadang teman-teman tuh lebih tertarik sama novel yang judulnya tuh romance, yang genre-genrenya romance itu akan lebih mudah sih sebetulnya. Saya juga pernah dulu jadi autor di Wattpad. Saya pernah jadi autor di salah satu aplikasi baca, cuman buku-buku yang pernah saya publish, saya unpublish lagi karena isinya romance gitu, karena ya udahlah hasil halu semua gitu ya. Tapi saya pernah ganti, ada buku tentang perjalanan hijrah saya, di situ saya tuliskan. Cuman memang entahlah sekarang masih ada atau enggak, karena saya udah nggak main Wattpad sedari lama gitu. Cuman memang nggak sempat terbit pada saat itu karena chapternya nggak saya selesaikan. Nah, sebetulnya tergantung ke pribadinya masing-masing. Yang pertama tadi, kalau misalkan memang gimana caranya bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap dunia baca, terhadap dunia literasi, ya merasa butuh aja dulu. Merasa butuh sama coba cari buku-buku yang memang disukain dulu, walaupun berawal dari novel-novel dulu, dari apa ya, itu nggak masalah kalau memang untuk membangun dunia baca. Dan kalau saran dari saya, walaupun memang kita sudah dimudahkan dengan gadget, ada gitu ya e-booknya apanya, biar kita nggak terlalu, karena kan kalau udah baca di gadget tuh ada notif ya pasti keganggu lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan baca buku real, di bukunya itu esensinya lebih berbeda karena kita. Oke, terima kasih Mbak Intan atas segala masukan, atas segala saran-sarannya. Ini semoga bisa menjadi manfaat, bisa menjadi booster juga untuk kita meningkatkan literasi baca, karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa ilmu itu memang harus kita cari dan salah satunya sumbernya adalah dari buku.
Terima kasih Mbak Intan atas segala Kembali kasih. penyampaiannya. Ini sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, jangan lupa tonton terus podcast Sukri and the Gang. Jangan lupa pantengin terus juga. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.